Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kehadiran kantor Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Gorontalo merupakan langkah yang penting untuk menghadirkan dan meningkatkan pelayanan haji bagi masyarakat. Dan kemudian kantor ini juga diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, profesional, mulai dari administrasi dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan haji dan umroh. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian Kementerian Haji dan Umroh ini berada di Provinsi Gorontalo saat ini, dan juga kita akan mendengarkan bersama ada bagaimana dari sisi pelaku usaha travel dan juga dari sisi orang yang berpengalaman dalam membina jemaah haji dan umroh di Provinsi Gorontalo. Ada 3 narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Haji Mansur Basir sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, kemudian narasumber selanjutnya ada Ibu Haja Deis Aristia ST sebagai salah satu juga penyedia layanan travel haji dan umroh, juga sebagai salah satu seorang yang saat ini sedang menunggu jadwal pemberangkatan haji. Kemudian narasumber yang ketiga ada Bapak Ridwan Setiawan sebagai salah satu orang yang berpengalaman dalam pembinaan jemaah haji dan juga sebagai orang yang cukup lama pernah tinggal di Arab Saudi. Dan selanjutnya untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Kakan terlebih dahulu. Bapak, kantor Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Gorontalo ini memang terbilang baru, dan sebenarnya kehadiran dari kantor Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Gorontalo ini apa amanah baru yang diemban dan apa perbedaannya ketika dulu tidak ada Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Gorontalo, Pak? Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Mansur Basir selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengucapkan pertama terima kasih kepada kita sekalian tentang perhatiannya kepada salah satu kementerian yang baru yang dibentuk oleh Bapak Prabowo melalui Kepres atau Pepres tahun 92 yang terbit pada 20 November 2025 yang bercerita tentang bagaimana Kementerian Haji dan Umroh. Jadi tentu kalau berbicara tentang persoalan haji ini sebelumnya telah dikelola oleh Kementerian Agama, itu perhitungan saya selama kurang lebih 75 tahun haji ini dikelola oleh Kementerian Agama. Ternyata waktu demi waktu datang, kemudian tuntutan publik juga semakin meningkat, maka Bapak Presiden ternyata sejak 2014 mengiming-imingkan sebuah tata kelola haji yang lebih baik, yang lebih siarnya lebih mengaung lagi, kemudian layanannya semakin meningkat lagi, kemudian iming-iming Bapak Presiden kita adalah bagaimana mewujudkan perkampungan jemaah haji di Mekah. Nah, tentu dengan visi yang besar itu harus dikelola oleh sebuah lembaga yang besar, lembaga yang lebih fleksibel di dalam rangka melakukan pergerakan yang dinamis. Nah, dibentuklah Kementerian Haji dan Umroh, tetapi caranya adalah merubah undang-undang. Nah, undang-undang haji ini kan sudah beberapa kali terbit. Misalnya tahun 1799 era Pak Yusuf Habibie, B.J. Habibie, kemudian masuk pada paruh keduanya, kemudian ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2008, lalu kemudian era sekarang itu ada Undang-Undang 8 2019. Nah, ternyata ketiga undang-undang ini dianggap ya oleh decision maker, ruling class kita di Jakarta masih belum cukup untuk menopang sebuah akselerasi haji yang lebih besar, lebih meningkat, lebih bagus lagi. Maka tanggal 26 Agustus 2025 diketuklah atau disetujuilah perubahan undang-undang perpindahan otoritas atau kewenangan pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Lahirlah kemudian Perpres 92 20 November, lalu kemudian perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, kemudian lahir Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 2
tahun 2025, di mana di situ mengamanahkan untuk perangkat di kantor wilayah, kabupaten dan kota. Nah, kami dilantik pada tanggal 28 November 2025 kemarin. Nah, tentu pertanyaan mendasar, apa perbedaannya? Nah, perbedaan mendasar pasca dan sebelum Kementerian Haji atau Kementerian Agama, yang pertama adalah misalnya dari aspek kuota. Nah, sebelumnya undang-undang ini cara menghitung kuota itu adalah berdasarkan jumlah penduduk. Nah, ini kebijakan tentang jumlah penduduk itu di dalam undang-undang itu adalah 1 per mil. Artinya 1 per mil dalam 1000 umat Islam ada 1 kuota. Nah, ini sudah berlangsung lama, sehingga Gorontalo pada saat itu dihitung sensus penduduknya, maka kita mendapatkan 981 kota. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk, maka ternyata ini menimbulkan ketimpangan waiting list yang sangat tajam. Sangat tajam. Tajamnya di mana misalnya di beberapa daerah provinsi itu sangat jauh perbedaannya, ketimpangannya. Di Sulawesi Selatan misalnya itu daftar tunggunya sampai misalnya menyentuh angka 45 tahun Kabupaten Bantaeng. Di Sidrap menyentuh angka 43 tahun. Kita Gorontalo 16 tahun. Nah, Jawa Timur juga seperti itu, 32 tahunan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketimpangan yang jauh ini di provinsi yang besar penduduknya, oleh Pak Presiden Prabowo menginginkan bagaimana supaya harus ada nilai rata, harus ada sama rata. Maka undang-undang itu mengamanahkan bahwa penghitungan kuota itu ada 3 cara. Pertama adalah menghitung jumlah penduduknya, yang kedua adalah menghitung jumlah daftar tunggu jemaah haji di wilayah yang bersangkutan, yang ketiga adalah gabungan antara jumlah penduduk dan waiting list. Nah, tahun ini yang dipakai adalah waiting list. Nah, dulu Gorontalo itu sebelum undang-undang ini kita mendapatkan 981 orang dengan masa tunggu 16 tahun. Nah, sekarang dengan undang-undang kementerian yang baru, sama seluruh provinsi menjadikan berangkat hari ini 26 tahun kemudian baru berangkat. Artinya masa tunggunya menjadi 26 tahun. Tapi ini seluruh Indonesia provinsinya sama, rata 26 tahun. Kemudian yang kedua adalah kenapa, tentu bertanya, Dek Puspa bertanya, kenapa harus seperti itu? Ya karena memang ada satu sisi keadilan yang harus di sini. Contoh misalnya, tahun ini di Sulawesi Selatan yang berangkat tahun ini 2026 adalah mereka yang mendaftar hajinya tahun 2010. Di Gorontalo yang mendaftar 2015 dengan awal 2016. Ada 5 tahun perbedaan. Nah, embarkasi UPG, embarkasi ujung pandang di mana UPG itu ada Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulbar, itu subsidinya sama. Misalnya kalau subsidinya rata-rata subsidi itu adalah Rp33.214.821. Nah, UPG ditetapkan 89.108.000 sekian. Nah, menunggu selama berapa tahun ini, kalau misalnya Gorontalo 2015 berarti menunggunya hanya 10 tahun. Di Makassar menunggunya itu sudah 16 tahunan misalnya. Itu subsidinya sama. Subsidi yang dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, inilah yang mau dibuat sedemikian rupa bagaimana aspek keadilannya. Sehingga inilah yang dihitung, kalau begitu first come, first serve. Yang datang duluan itulah nanti yang akan berangkat lebih dahulu. Kalau yang kemarin tidak, karena ada yang 10 tahun sudah baru 10 tahun mendaftar sudah berangkat. Sementara di daerah lain ada yang sudah 15 tahun, 17 tahun belum berangkat. Karena yang dihitung adalah jumlah penduduknya. Kalau yang dihitung adalah daftar tunggunya, maka ini sisi keadilan. Anda lebih duluan mendaftar, pasti akan lebih cepat berangkat. Jadi first come,
first serve. Siapa yang datang duluan itu yang datang, itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Inilah perbedaan kemudian tentu perbedaan lain pasca dan setelah pengalihan otoritas layanan Kementerian Haji ini adalah tentu harapan publik akan lebih besar. Kalau dulu di Kementerian Agama hanya dikelola oleh satu direktorat jenderal, namanya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Nah, dengan sekarang itu ada 4 direktorat jenderal bina penyelenggaraan haji, direktorat pelayanan, direktorat pengendalian. Nah, ini yang baru ini, direktorat ekosistem ekonomi haji. Diharapkan nanti dengan adanya undang-undang yang baru ini, dengan Kementerian Haji yang baru ini, lembaga yang baru ini adalah mampu mengangkat aspek ekonomi, peningkatan ekosistem ekonomi haji. Setiap tahun itu dana yang bergulir untuk penyelenggaraan haji itu yang di store ke Arab Saudi itu tidak kurang dari misalnya 12 atau 15 triliun. Kita juga mengetahui bahwa untuk berangkat haji dan umroh itu salah satu mekanismenya juga bisa lewat travel begitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal bagaimana penyedia layanan travel itu sendiri dalam pemberangkatan jemaah haji. Namun kita akan membahasnya pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas TV Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kemudian Kementerian Haji dan Umroh ini bisa hadir untuk mengurus lebih spesifik tentang haji dan umroh, tidak lagi di Kementerian Agama, dan tadi juga sudah dijelaskan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Haja Deisi Aristia ST sebagai salah satu penyedia layanan travel haji dan umroh juga di Gorontalo, dan juga tadi terinformasi juga sebagai salah satu jemaah yang saat ini sedang menunggu jadwal keberangkatan haji nanti. Dan saya akan bertanya kepada Ibu Haja, sebagai pelaku usaha travel, kalau saat ini melihat minat dari masyarakat Gorontalo untuk berangkat haji dan umroh itu seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Jadi kalau saya perkenalkan dulu diri saya ya. Jadi saya tadi sudah disebutkan nama, jadi saya pimpinan dari salah satu travel yang ada di Gorontalo. Nama travel saya PT Meida Wisata ya, cabang Gorontalo. Jadi untuk travel saya sendiri, kebetulan kami termasuk dalam PIHK ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa di Gorontalo saat ini sudah ada dibentuk sudah ada beliau yang tadinya dari kantor ya, dan sekarang beliau sudah berdiri sendiri di Gorontalo, dan ini adalah pertama ya, ada Pak Kakanwil ya, Kemenhaj ya, dan itu merupakan salah satu support bagi kami para travel untuk lebih dipercayai oleh masyarakat ya, karena sekarang ini saya selaku pihak travel, saya di travel saya itu ada namanya Haji Furoda ya, Haji Furoda yang entah saya belum tahu nasibnya untuk tahun ini seperti apa ya. Intinya pemberangkatan kami itu alhamdulillah dari tahun kemarin itu kan nggak ada seluruh dunia kan, nggak ada, dan itu alhamdulillah dengan adanya kantor Kementerian Haji dan Umrah di Gorontalo itu merupakan salah satu support bagi kami para travel, bahwa inilah travel kami ini yang ada izin PIHK-nya ini adalah benar-benar travel yang dilindungi ya. Jadi kami pihak travel haji merasa bahwa inilah kita bisa lebih dipercayai oleh masyarakat. Iya, alhamdulillah. Dan tahun kemarin itu walaupun nggak ada keberangkatan, alhamdulillah jamaah saya pribadi itu yang untuk Haji Furoda alhamdulillah 23 pax. Dan untuk tahun ini insya Allah belum tahu ya bagaimana, insya Allah hampir 30 pax untuk calon jamaah haji. Jadi insya Allah dengan adanya beliau-beliau yang ada di sini ya,
Semoga masyarakat Gorontalo lebih banyak lagi untuk ikut haji yang ini ya, yang langsung berangkat ya. Tapi kalau Ibu sendiri menunggu jadwal haji itu yang di Kementerian Haji dan Iya, Umroh? kebetulan saya juga ikut Oke. sebelum ikut Furoda seperti ini saya juga memang daftar untuk reguler. Jadi Oke. untuk saat ini saya masih menunggu. Oke, masih berapa tahun Ibu? Kemarin waktu sebelum Covid saya ngeceknya 2030-an lah. Nggak tahu kalau sekarang belum dicek lagi. Dan kemudian kalau misalnya kalau misalnya ini penyedia layanan umroh dan travel, berarti itu diawasi oleh Kementerian Haji dan Iya. Umroh begitu. Berarti Sudah memang pasti. koordinasi terjalin begitu. Iya, kerjasama. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya selama membawa jamaah sendiri, apa hal-hal yang kira-kira itu mumpung juga ada pengawas yang ada di sini ya, kira-kira apa saja yang mungkin ke depan untuk perlu dimaksimalkan lagi begitu? Kalau dari saya pribadi ya, pelayanan ya, karena kita itu selalu belajar dari apa yang pernah terjadi. Jadi cara kita untuk bagaimana banyak orang untuk percaya dengan kita itu adalah bukan hal yang mudah. Dipercayai saja itu adalah yang sangat luar biasa, apalagi kita dipercayakan amanah, semisal kita dititipkan orang tua yang berangkat, terus misalnya dana, itu bukan hal sedikit, dan itu modal utama saya dalam mendirikan travel selama ini alhamdulillah berjalan, yakni dengan modal kepercayaan. Kalau dari hal kecil aja kita nggak bisa dipercaya, gimana kita menjalankan amanah dari orang banyak. Tapi untuk misalnya yang kan kalau kantor Kementerian Haji dan Umroh baru ada di akhir tahun kemarin. Kalau misalnya dari penyedia layanan travel umroh sendiri, apa yang membedakan saat mengurus jemaah haji saat masih di Kementerian Agama dan saat sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umroh? Kalau namanya ini kan masih berproses kan, jadi kami juga travel masih ibaratnya kayak masih saling menyesuaikan. Karena ini baru ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya beralih ke Bapak Ridwan Setiawan sebagai salah satu pembina jemaah haji juga yang sudah berpengalaman. Kira-kira kalau tadi Bapak Kakak Nurul sempat bilang bahwa Bapak merupakan salah satu pembina dan juga lama begitu tinggal di Arab Saudi. Mungkin Bapak bisa menceritakan sendiri bagaimana pengalaman membina jemaah haji dan umroh sendiri dan juga pengalamannya saat masih di Arab Saudi waktu itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya juga sebagai Ketua DPW FKKBIHU di Provinsi Gorontalo yang tugas KBIHU dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 dan nomor 14 tahun 2025 itu diamanahkan sebagai lembaga yang menjadi mitra dari Kementerian Haji dan Umrah dalam melayani bimbingan manasik haji dan umrah untuk jemaah haji. Jadi soal bimbingan baik jemaah haji ataupun umrah itu terfokus lebih banyak di kami sebagai FKKBIHU. Dan memang tugas dari FKKBIHU bukan saja hanya membimbing, namun juga diamanatkan untuk mendampingi sampai ke Arab Saudi. Maka tugas kami dari KBIHU dan alhamdulillah insya Allah tahun ini kembali saya akan berangkat mendampingi jemaah haji sebagai pembimbing ibadah haji KBIHU yang diutus oleh KBIHU yang akan mendampingi jemaah haji pada kloter keberangkatan Gorontalo di tahun ini. Pengalaman-pengalaman yang telah kami lewati kurang lebih sekitar 18 tahun sampai 20 tahun terakhir itu memang banyak sekali perubahan ataupun lembaga yang mengelola. Bahkan sampai dengan haji di tahun 2025 kemarin adalah proses perjalanan ibadah haji yang selama ini saya lewati yang kami sebut sebagai haji istimewa. Karena prosesnya yang di luar daripada dugaan kami karena dilayani oleh 8 syarikat. Maka dalam perjalanan sejarah baru kali ini kami mengalami hal tersebut. Dan alhamdulillah seluruh peran tugas pembimbing KBIHU selalu menenangkan haji dalam menjalani setiap proses
pelaksanaan ibadah haji. Dan memang seperti apa yang disebut tadi bahwa tugas utama kami sebagai pendamping pembimbing KBIHU itu adalah memberikan pelayanan jasa, bimbingan, pendampingan. Karena jemaah haji itu berangkat atau jemaah umroh itu bukan saja orang berpendidikan, bukan orang yang memiliki pengalaman terbang yang tinggi, bukan orang saja yang memiliki harta yang banyak, bukan orang yang punya pengalaman traveling, bahkan ada orang yang belum pernah berangkat sekali seumur hidupnya naik pesawat. Maka segala sedetail apapun permasalahan haji itu bukan hanya dalam segi ibadahnya, tapi bahkan sampai, mohon maaf, sampai ke toilet itu kita benar-benar diperhatikan. Karena bisa saja dalam hal mereka buang air di pesawat ataupun di pelayanan-pelayanan hotel-hotel yang mereka tempati, yang selama ini mereka tidak tempati, tiba-tiba mereka tempati, kan bisa saja terjadi perbedaan. Inilah yang menjadi tugas dan peran. Dan alhamdulillah kami dari FKKBHU itu sangat bersyukur, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh terbentuk, yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden, karena memang haji dan umroh harus punya tugas sendiri, harus punya lembaga sendiri untuk mengelola perhajian ini. Dan saudara, mungkin setelah ini kita akan kembali lagi ke Pak Kakanwil soal bagaimana Kementerian Haji dan Umroh yang baru terbentuk di Provinsi Gorontalo ini, harapan-harapannya bagaimana kementerian ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur legalitas yang kemudian ini menjadi harapan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Tadi kita sudah membahas pengalaman-pengalaman sendiri dari pembimbing, kemudian ada dari pelaku usaha travel umroh yang sudah bertahun-tahun menangani jemaah-jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi. Selanjutnya kita ke Pak Kakanwil lagi, mendengar dari apa tadi yang sudah disampaikan. Kalau dari travel haji dan umroh tadi bilang kalau dari kementerian sendiri sebagai lembaga yang juga mengawasi. Nah, untuk dari kementerian sendiri sebagai pemerintah untuk mengawasi travel ini, bagaimana bentuk pengawasannya, begitu Pak? Ya, kita tentu memberikan pengawasan sepanjang regulasi itu memungkinkan. Karena di undang-undang itu sudah nyata, sudah sangat jelas bagaimana posisi Kementerian Haji, posisi kementerian, lembaga itu, dan bagaimana posisi travel itu. Travel itu adalah mitra dari Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka untuk bersama-sama melayani jemaah umroh atau jemaah haji khusus misalnya. Begitu juga dengan misalnya kelompok bimbing ibadah haji. Mereka semua ini adalah mitra kerja kami yang membantu Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka untuk fokus pemberian layanan, karena kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami tidak bisa melakukan semuanya. Kami ini bukan one man show, tapi kami adalah tidak ada lagi istilahnya itu adalah superhero, but super team. Kita adalah sebuah tim yang kokoh, tim yang hebat. Maka teman-teman inilah yang membantu Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka mewujudkan visi besar Bapak Prabowo itu dalam rangka untuk layanan kepada jemaah. Nah, misalnya kalau travel, ya sepanjang mereka melakukannya dengan baik sesuai dengan regulasi, tentu kami berikan apresiasi. Tapi kalau misalnya mereka lari dari regulasi, tentu akan kami membunyikan sempritan sebagai tanda bahwa mereka sudah salah jalur. Dan tidak sedikit travel itu kita sudah cabut izinnya karena pelanggaran yang dilakukan dalam rangka tadi itu, dalam menelantarkan jemaah dan sebagainya, melakukan penipuan dan sebagainya. Nah, bagi travel ini yang memang bagus kita support, tapi bagi travel yang memang tidak bagus, ya kita harus melakukan pembinaan secara serius. Dan begitu juga dengan misalnya KBIH. KBIH ini adalah sangat krusial posisinya.
karena mereka itu secara emosional itu sangat dekat dengan jemaah. Penyambung lidah pemerintah Kementerian Haji adalah salah satunya kepada para mereka ini KBIHU, karena mereka sejak awal bersama-sama dengan jemaah, sehingga sampai di sana jemaah itu akan mungkin merasa nyaman dengan KBIH-nya karena komunikasi emosionalnya terbangun sejak awal, sehingga itu tadi la rafatha wala fusuqa wala jidal. Dalam prinsip haji nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, pembimbing KBIH inilah yang merupakan mitra kami dalam rangka untuk memberikan penjelasan yang baik, menenangkan jemaah yang baik. Kan kalau selama di sana ya Ustadz ya, misalnya mereka lambat menerima misalnya makanan atau transportasi lagi macet. Nah, Kementerian Haji dan Umrah mungkin tidak sampai kepada pembinaan untuk pendataan. Nah, mereka inilah yang memberikan ketenangan kepada jemaah bahwa di sini beginilah kondisinya haji. Haji itu ya begini, misalnya desak-desakan, seperti itulah. Nah, ini tentu kami betul-betul berharap dengan adanya mitra-mitra kerja kami ini bisa betul-betul bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah khusus Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk peningkatan layanan yang lebih baik di masa ke depan. Ada visi Pak Gubernur itu adalah embarkasi misalnya. Itu harus semua elemen harus membantu. Kementerian Haji harus membantu, para travel haji harus membantu, para KBI harus membantu, seluruh elemen masyarakat harus membantu. Ini visi Pak Gubernur ini, Pak Gusnar Ismail ini untuk mewujudkan embarkasi. Alhamdulillah kami baru 2 bulan mau menjabat sebagai Kakanwil Haji dan Umroh. Alhamdulillah dapat berkah misalnya. Ini UPT asrama haji ini yang sudah 18 tahun kami berjuang naik kelas yang tadinya adalah asrama haji transit, ini alhamdulillah 3 hari yang lalu itu sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Haji naik kelas menjadi UPT setara misalnya dengan embarkasi Makassar. Jadi kalau di sana di Makassar itu Sudiang adalah UPT asrama haji Sudiang, di sini adalah UPT asrama haji Gorontalo. Ini adalah berkah, ini adalah tentu akselerasi peningkatan layanan kepada jemaah bisa lebih bagus karena peningkatan statusnya. Nah, kita nanti akan mendorong, membantu sekuat tenaga Bapak Gubernur dalam rangka mewujudkan adanya penambahan embarkasi di kawasan timur Indonesia. Sekarang kan baru 1 UPG. Nah, di kawasan timur ini nggak ada. Nah, inilah yang kita harus berjuang memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat bahwa kami juga Gorontalo mampu. Asrama haji kami mampu menumpang itu. Kita sudah UPT. Nah, tinggal ini bagaimana mendorong ini tentu semua pihak. Bagaimana misalnya umroh kita juga loh, misalnya umroh kita itu untuk Gorontalo yang sekecil penduduknya begini itu tidak pernah dibawa dari 3.000 orang. Setiap tahun? Setiap tahun. Itu luar biasa sebenarnya. Dulu nggak ada. Mana jadi Ustadz ya, mana pernah orang umroh Gorontalo, ini haji. Tuh dulu saya masih ingat itu kita cari-cari jemaah. Ayo haji, kita berangkat ini, ayo haji. Sekarang ini membludak, ini sekarang sudah 17.000 waiting list yang ada di Gorontalo. Dulu itu kita sampai ke pelosok-pelosok itu. Dan selanjutnya mungkin sebagai kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh sendiri yang pertama di Gorontalo, apa harapan untuk Gorontalo ke depan bagi masa depan jemaah haji dan umroh di Gorontalo? Saya sebenarnya ya pemirsa Kompas TV ya, saya berharap ini pertama visi saya adalah bagaimana daftar tunggu jumlah orang yang mendaftar haji di Gorontalo itu bisa lebih besar lagi. Bisa lebih banyak lagi dalam rangka untuk ketercukupan kuota ini. Karena fluktuatif ini sifatnya kuota ini. Kalau kecil ya tentu kecil, tapi kalau besar maka kita dorong itu. Yang kedua harapan saya, yuk kita bantu Pak Gubernur dalam rangka untuk embarkasi debarkasi Gorontalo karena efek ekonominya sangat bagus dan jelas. Kemudian yang ketiga harapan saya untuk teman-teman saya yang KBIH, untuk para travel penyelenggara umroh haji khusus, yuk kita sama-sama lah dekatlah dengan pemerintah, jangan menjauh dari pemerintah. Kalau menjauh dari pemerintah namanya kalau orang menjauh itu banyak hal berkah tidak mendapat. Kalau jauh, kalau dia dekat-dekat misalnya bisa lebih bagus lagi. Jadi silaturahim harus dijaga, kekompakan harus dijaga. Saya kira itu Pak Ustadz ya. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir, Pak Kakanwil, Bapak, kemudian Ibu Haja sendiri yang sudah menjadi narasumber. Sekian dari saya, nanti kita bertemu lagi di program Sapa Gorontalo selanjutnya. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.